Bulan Ramadan dengan tadarus. Alhamdulillah kita sudah sampai di juz 21 Pak ya. Insyaallah malam 10 kita khataman. Malam 30 khataman sekali lagi insyaallah. Bismillah Pak ya. Siap Pak? Siap. Ini ada hubungannya dengan hadis yang akan kita bacakan malam ini Pak. Namun sebelumnya saya ada beberapa ayat tadi yang agak cukup tertarik gitu ya, karena ini membahas tentang kondisi hari ini, yaitu surat Ar-Rum Pak. Coba kita buka Pak, surat Ar-Rum. Jadi 1400 tahun yang lalu juz 21. Tadi di awal, masih di awal-awal ya. Nah, alif lam mim ghulibatir rum. Rum itu siapa, Pak? Romawi. Ketika Islam datang, Islam itu bukan sebuah kekuatan besar, belum menjadi kekuatan besar. Adapun kekuatan yang sudah muncul saat itu ada Romawi, ada Persia ya, ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Maka para sahabat-sahabat terdahulu, ini pelajarannya, masalah politik itu menjadi bagian dari pemikiran Islam. Maka kita orang Islam nggak bisa abai juga masalah politik. Maksudnya gimana? Sahabat dulu ketika akan terjadi pertempuran besar antara bangsa Romawi dengan Persia, itu para sahabat saling ngundi Pak, bukan ngundi apa ya, siapa yang menang gitu ya, kira-kira siapa yang menang hari inilah, siapa yang menang nih, Rusia apa Ukraina, itu jadi perhatian gitu ya. Maka dulu pun seperti itu. Maka para sahabat melihat ada yang berpihak dengan Persia gitu ya, karena dia lebih unggul. Ada juga yang berpihak dengan Romawi. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kira-kira siapa yang menang? Nabi nggak paham. Nabi tidak menjawab saat itu, karena beliau untuk urusan ini tunggu dulu. Karena Nabi tidaklah beliau menyampaikan sesuatu melainkan sudah ada petunjuk dari Allah. Ternyata untuk pertanyaan oleh sahabat tentang siapa yang menang, Allah turunkan wahyu Al-Quran. Sedemikian, berarti apa? Permasalahan ini bukan permasalahan biasa, ini besar. Sama seperti halnya kita. Maka ketika melihat ada konflik di luar, jangan hanya sebatas kita lihat, kita kan keikutan. Karena dampaknya pengaruhnya ke kita. Dampaknya pengaruh ke kita. Apalagi konflik yang sudah cukup lama terjadi, Palestina. Dunia baru Rusia masuk heboh Pak ya. No war gitu ya. Jangan perang, ini macam-macam lah. Udah puluhan tahun, dari tahun 40-an Pak ya, 19 berapa tuh Israel menginvasi Palestina. Sampai hari ini pernah nggak ada ucapan satu kata dari dunia selamatkan Palestina? Ada nggak? PBB dengan kekuatan NATO-nya, mana giginya? Nggak ada Pak. Maka kalau kita bicara masalah keamanan, hari ini nggak bisa kita serahkan semuanya pada dunia, maksudnya biarlah orang PBB, nggak bisa Pak, nggak bisa, karena mereka hanya melihat siapa yang ada di situ. Ketika itu umat Islam, ya udah alasannya berbagai macam, membela dirilah orang. Ketika Israel menyerbu Palestina, hak mereka itu. Tapi ketika Palestina balas, wah teroris. Betul Pak ya? Betul. Artinya apa? Dunia ini berpihakan untuk Islam nggak ada. Maka kita umat Islam
harus hati-hati, harus melihat itu tidak dari tidak bisa kita melihat abai, jangan sampai abai lah, jangan sampai abai. Nah, singkat cerita dari Rum ini, maka Nabi katakan ghulibatir Rum, maka Rum akan dikalahkan dengan kekuatan besar. Dan Al-Quran menyebutnya sangat spesifik, Pak, bukan hanya kalah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi, dia mereka kalah di posisi bumi paling rendah. Di mana, Pak, kalah mereka itu, Pak? Coba lihat data bagian bumi yang paling rendah, Pak. Bukan negeri Syam. Itu ada di laut mana saya lupa. Pokoknya di laut bagian mana gitu, Pak ya. Pokoknya dilihat secara geografis Suriah. Ya. Pokoknya di laut situ gitu ya. Di situ mereka kalah. Ya. Yang pesan yang ingin disampaikan apa? Al-Quran ketika bicara sesuatu spesifik. Dan itu terbukti. Lebih hebatnya lagi apa, Pak? Tapi dari setelah kekalahan mereka di ayat selanjutnya, Pak. Fi adal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Adapun setelah kekalahan mereka itu, saya gelibun, mereka akan menang kembali dengan Persia. Nah, itu kan kode, Pak ya. Terus pertanyaan, kapan menang mereka? Kapan akan menang kembali? Fi bid'i sinin, dalam urusan bid'un itu dalam bahasa Arab angka 1 sampai 9. Maka dalam durasi waktu kurang lebih 1 sampai 9 tahun, maka bangsa Persia akan kalah. Dan Al-Quran benar adanya. Kurang lebih 7 tahun lewat sedikit, Persia yang awalnya menang melawan Romawi kalah kembali. Nah, maka kekalahan Persia, kehebatan Romawi saat itu karena dipegang oleh seorang raja yang tidak pernah dikira-kira akan kekuatannya gitu ya, yaitu Heraklius. Maka kalau kita nanti baca sejarah Heraklius, dia pernah hampir masuk Islam, Pak. Heraklius itu pernah hampir masuk Islam. Kenapa? Karena dia orang baca kitab. Dia senang baca kitab, dia pelajari semua kitab. Maka ketika dia mengalahkan Persia, ketika masuk ke kota Yerusalem dengan membawa salibnya mereka naruh, ketika dia sedang berdoa, datang pasukannya. Wahai raja, ini ada surat dari Muhammad. Siapa nih Muhammad gitu? Belum kenal, Pak. Tapi kebayang tidak, Pak, hari ini pemimpin kita, Pak, ngirim surat, Pak, ke siapa? Putin gitu ya, ngirim surat apa? Bahasanya kurang lebih ya, dari Muhammad ya, Rasulullah kepada pemimpin Persia gitu, kepada pemimpin Romawi. Masuklah Islam, kalau tidak kamu akan menanggung semua dosa orang Romawi ini. Bahasanya singkat padat, Pak. Bahasa seperti ini hanya keluar oleh orang-orang yang memiliki percaya diri tinggi, Pak. Artinya apa ya? Punya kekuatan besar gitu, yang bisa mengirim surat kepada kekuatan yang besar juga gitu ya. Apa kata Heraklius? Siapa ini Muhammad? Diceritakanlah oleh para orang sekitar pembesarnya lah ya, pejabatnya. Dia itu orang yang mengaku nabi. Dia itu nabi gitu di daerah sana. Akhirnya coba panggil orang Arab ke sini yang ada di sekitar Yerusalem, ketemulah dengan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Diceritakanlah Muhammad itu ABCD gitulah ya. Nah, dari dia tanda-tanda yang disebutkan Abu Sufyan, apa kata Heraklius? Benar, dia seorang nabi. Itu kata Heraklius. Dikumpulin semua para pembesar-pembesarnya, yuk kita masuk Islam ya. Dia pancing ombak gitu ya. Kata Musa, oh tidak gitu. Negara besar, masa mudah sekali kalah hanya dengan surat saja gitu ya.
Akhirnya ya itu tadi ya, itulah kisah apa namanya, hampir saja Heraklius masuk Islam. Kebayang kalau dia masuk Islam Pak, Masya Allah. Kalau zaman dulu kan ketika pemimpin masuk Islam, maka rakyatnya ikut semuanya. Jadi nggak perlu dakwah ke kecil-kecil, langsung ke pemimpinnya. Ya, singkat cerita, itulah kehebatan dari Al-Quran yang menyebutkan tentang kekalahan Romawi, tapi juga menyebutkan kembali tentang kemenangan Romawi. Adapun Heraklius, adapun Persia juga dikirimi surat oleh Nabi Muhammad setelah kekalahan mereka dengan Romawi, namun disobek-sobek suratnya. Apa kata Nabi? Maka satu hari nanti engkau akan, kekuasaanmu akan binasa bagaimana engkau menyobek suratku. Dan benar adanya, kerajaan Persia hancur, gak pernah bangkit lagi. Baik, ini diantara pelajaran yang kita bisa ambil pada malam hari ini. Tadabbur ayat Pak ya, yang ada hubungannya dengan kondisi kita hari ini, bahwa ya kita nggak bisa nutup mata dengan kejadian-kejadian dunia gitu. Apapun ya tetap kita perhatikan, kita lihat bisyarahnya, kita lihat bagaimana Al-Quran mengisahkannya, apa yang akan terjadi dan bagaimana selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk malam hari ini kita di hadis yang pertama. Nah, ini tadi hubungannya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Bismillah. Insyaallah kita khataman Quran tahun Ramadan kali ini 2 kali Pak ya. Hubungannya dengan niat. Maka dalam hadis Arba'in yang pertama sekali, hadis yang pertama menyebutkan tentang keutamaan niat, tentang niat. Bagaimana niat itu? Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ada kebiasaan yang membedakan antara sebuah kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Contoh Pak, lagi panas nih, dari tadi udah panas Pak ya. Dari seharian tadi itu panas. Besok udah pasti panas Pak. Ramadan itu ya pasti. Arti Ramadan bahasa Arab apa Pak? Panas-panasan, panas Pak. Jadi kalau berharap Ramadan turun hujan, ganti nanti nama Ramadan. Ya, Ramadan itu jangan berharap dingin Pak, pasti panas Pak. Ya, panas artinya. Nah, bahwa ketika sedang kepanasan terus kita cuci tangan, kemudian kita cuci muka, kemudian kita kumur-kumur basuh kepala, itu disebut wudu nggak Pak? Enggak. Tapi gerakannya sama nggak? Sama. Jadi apa? Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Ada nggak kita yang sujud di luar sholat? Ada kan? Ada. Tapi kita disebut dengan sujud bagian dari sholat nggak? Nggak. Karena apa? Karena tidak diniatkan dengan niat. Makanya yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Apapun yang mau kita lakukan, awali selalu dengan niat. Dan hebatnya lagi Pak, di agama kita niat itu nilainya 1. Belum melakukan, tapi kita sudah punya niat, dapat nilai 1. Ini seperti malam ini Pak, kita ikrarkan diri kita, ya Allah saya ingin tadarus tiap malam selama Ramadan full. Qadarullah 1 hari kita sakit Pak, pahala tadarus dapat Pak. Qadarullah kita ada kesibukan, ketiduran, capean, gak sanggup, pahala tadarus ini tetap mengalir. Nah makanya kenapa niat sesuatu hal yang sederhana tapi dia memberikan pengaruh kepada pahala yang kita dapatkan. Makanya jangan main-main dengan niat. Jangan main-main dengan niat dan jangan bosan-bosan untuk selalu niat baik. Kalau nggak tercapai nggak jadi masalah. Allah sudah hitung itu satu dari kebaikan. Nah maka sebab hadis ini adalah ketika wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah,
kan banyak itu para sahabat ikut ya. Ada yang benar-benar hijrah karena lillahi ta'ala, semua harta kekayaan ditinggalin di Mekah. Tapi ada juga para sahabat, ada salah satu sahabat yang hijrah karena perempuan yang dicinta hijrah ke Madinah, Pak. Jadi dia ikutan hijrah karena kekasihnya hijrah, Pak, nggak pengen jauh-jauh. Nah, kisahnya begitu, Pak, nggak pengen jauh-jauh. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, kalau hijrahmu itu karena ingin dekat dengan kekasihmu, karena ingin menikahi kekasihmu, maka nilai hijrahmu itulah nikahmu dengan kekasihmu. Adapun para sahabat-sahabat yang lain, hijrah itu betul-betul meninggalkan tanpa embel-embel apapun gitu. Yang benar-benar udah ini perintah Allah, pokoknya berangkat hijrah. Maka hijrah ini menjadi perkara utama dalam setiap ibadah. Maka coba kita buka fikih, Pak. Perkara apa yang tidak diawali dengan niat? Ada nggak, Pak? Wudu niat, sholat niat, puasa niat, haji niat, infak niat juga. Ya, apa sedekah niat, zakat niat. Semuanya diawali dengan niat. Maka dalam niat jangan pernah memiliki niat jangan pernah merasa kurang dengan apa yang kita miliki, karena dengan niat saja Allah kasih pahala. Itu maksudnya. Nah, di antara kandungan hadis ini adalah waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Nah, maka nanti berbeda pendapat terkait niat, apakah harus dilafazkan ataukah cukup dengan kesadaran hati. Itu mah masalah perbedaan. Ya, mana yang benar ya tergantung kita saja. Kalau kita dengan hati saya cukup ya cukup, tapi kalau perlu kita dilafazkan, lafazkan. Nggak jadi masalah, Pak. Jangan terlalu diperdebatkan. Nggak selesai, Pak. Itu udah dari tahun-tahun lama, Pak, itu perdebatan itu. Kemudian seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Itu tadi, niat kita pengen tadarus, khatam, ya, itu pahala yang sudah kita dapat. Udah kita borong duluan, Pak, pahalanya, Pak. Ya, udah kita borong duluan. Kemudian yang terakhir adalah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niatnya, itu tadi yang kita disebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.